Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin melakukan presentasi sebagai tugas UAS mata kuliah komunikasi dan advokasi. Baik, dari soal yang pertama yaitu tentang alur proses pengolahan data advokasi. Tahap pertama, mencari akar permasalahan. Pada tahap ini, kita harus menetapkan agenda advokasi. Penetapan agenda harus mempertimbangkan skala prioritas. Tidak seluruh masalah harus selesai secara bersamaan. Kita perlu memilah secara cermat masalah-masalah yang ada supaya dapat menemukan akar persoalannya. Setelah itu, tetapkan lembaga dan kebijakan yang perlu diubah dengan menyusun alasan-alasan yang jelas. Setelah melakukan langkah yang pertama, maka tahap kedua, yaitu merumuskan dan memilih jalan keluar. Terus pada tahap ketiga, kita akan membangun kesadaran atau kemauan politik pihak-pihak yang terlibat pada masalah. Hal itu dapat diraih lewat pembentukan koalisi, menemui dan meyakinkan para pengambil keputusan, dan membangun penalaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya perubahan kebijakan. Pada tahap ini, praktik kampanye dilakukan. Pekerja advokasi harus mampu mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami. Tahap keempat, tindakan kebijakan. Tahap kelima, penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan advokasi. Penilaian bisa berupa tindakan, refleksi, atau kerja-kerja yang telah dilakukan. Bila perlu, buatlah sasaran dan strategi baru agar perubahan lebih mudah dilakukan. Baik, selanjutnya dari soal kedua yaitu tentang apa indikator dari pelaksanaan advokasi kebijakan, yaitu yang pertama adalah satu, perencanaan. Bagian terpenting dari advokasi adalah aspek perencanaan. Terus selanjutnya yang kedua, identifikasi dan memahami masalah pemanfaatan data sebagai bahan advokasi. Yang ketiga, tentukan tujuan advokasi. Yang keempat, identifikasi target audience. Yang kelima, analisis SWOT, mode perencanaan, strategi menggunakan analisis SWOT yang direncanakan untuk membantu mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan organisasi atau kelompok dalam hubungannya. Yang keenam, identifikasi peluang kerjasama. Yang ketujuh, agenda aktivitas advokasi mengumpulkan penyusunan dokumen rencana, strategi, dan pelaksanaan evaluasi monitoring. Baik, selanjutnya dari soal yang ketiga, hubungan antara pemberdayaan dan advokasi. Ini keterkaitan antara konsep persinggungan antara negara dan dengan masyarakat sipil. Dianggap sebagai wilayah publik yang menyentuh semua kehidupan warga negara karena semua kebijakan yang mengatur warga itu ditentukan oleh negara. Selanjutnya, hubungan dengan antara pemberdayaan dan advokasi itu menurut saya ya seperti advokasi itu gunanya untuk memperbaiki dari permasalahan-permasalahan yang ada yang
perlu diperbaiki, masalah yang tak kunjung selesai dalam kehidupan masyarakat, advokasilah sangat diperlukan. Itu menurut saya sih. Baik, dari dan selanjutnya soal keempat, kebijakan yang perlu diadvokasi saat ini mungkin new normal ya, menurut pandangan saya, yang kebijakan yang saat ini perlu kita advokasi. Menyebut penerapan new normal itu tidak seharusnya disikapi dengan euforia, sebab menurut pandangan saya, dengan berlakunya new normal bukanlah berarti masyarakat bebas sebelum adanya pandemi COVID-19. Tidak menjadi suatu euforia baru bahwa kenormalan ini seakan-akan membebaskan kita untuk kembali beraktivitas seperti sebelum kejadian pandemi COVID ini. Jadi menurut saya tuh kalau new normal diterapkan tuh dalam posisi masih keadaan yang seperti ini, masih dalam belum benar-benar bebas dari penyakit COVID itu, ya semua aktivitas itu harus dijalankan dengan protokol kesehatan. Dan selanjutnya soal yang kelima, kriteria sebuah isu dikatakan strategis, yaitu ada 4. Luasnya cakupan, artinya wawasan cukupnya tidak hanya meliputi satu sektor ataupun satu wilayah saja, tetapi meliputi beberapa sektor atau wilayah. Jangka waktunya panjang. Pengertian ini erat menghubungkan dengan tujuan dari perencanaan jangka panjang. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa penyelesaian masalah memerlukan waktu yang panjang dan dampak yang ditimbulkan bisa jadi mempunyai akibat yang jauh ke depan, mempunyai keterkaitan yang luas. Substansi permasalahan dan cara-cara menyelesaikannya menyangkut banyak pihak dalam masyarakat, mengandung risiko dan kemungkinan keuntungan yang besar, rugi yang timbul atau hasil yang mungkin diperoleh akibat dari penanganan masalah tersebut cukup besar, baik dalam nilai uang maupun dalam nilai sosial lainnya yang tidak dapat dinilai dengan uang. Baik, sekian presentasi dari saya sebagai tugas UAS makul komunikasi dan advokasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.